Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Pak Rizal Bindo. Jangan lupa sebelum menonton, klik subscribe ya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Enjoy! Kembali lagi di channel Pak Rizal Bindo. Pada video kali ini kita akan membahas materi pelajaran Bahasa Indonesia pada semester 2 dengan materi proposal. Nah, mungkin ini menjadi materi yang sedang dibahas di sekolah. Oke, langsung saja kita beralih ke materinya. Nah, tentunya sebelum kita mengenal proposal, kita harus tahu terlebih dahulu apa toh definisi atau pengertian dari proposal. Pernah kalian mendengar proposal? Ya, kalau pernah, pasti kalian sedikit tahu atau paham terkait dengan definisinya. Jadi, proposal itu merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kegiatan atau penelitian. Proposal dibuat sebelum suatu kegiatan atau penelitian dilaksanakan. Dalam makna sederhana, dapat dimaknai dengan bentuk pengajuan atau penawaran ide. Nah, misalnya apa? Banyak ya contoh proposal. Kalau di dalam sekolah ada proposal ketika ingin menyelenggarakan suatu kegiatan. Misalnya ada pensi atau pentas seni, itu juga menggunakan proposal. Sebagai apa? Sarana yang dituangkan dalam bentuk kegiatan ataupun bentuk rencana penelitian untuk mengajukan suatu dana atau pengajuan penawaran ide. Seperti ini contohnya. Nah, ini bisa dilihat ya, contoh cover dari sebuah proposal. Ataupun seperti ini. Ini merupakan sebuah proposal dalam menyelenggarakan kegiatan. Kemudian, tentu ada tujuan dibuatnya proposal. Apa saja tujuannya? Jadi tujuan dibuatnya proposal yang pertama itu adalah mendapatkan bantuan pendanaan kegiatan. Jadi kalau misalnya suatu organisasi itu butuh dana dalam mengadakan acara tertentu, pastilah organisasi tersebut membuat proposal. Untuk apa? Penggalangan dana, ya, dana kegiatan supaya mendapatkan suntikan dana segar, istilahnya seperti itu. Yang kedua, mendapatkan dukungan target atau peserta kegiatan. Misal, kalau ingin menyelenggarakan acara donor darah, ya, karena ini donor darah berkaitan dengan masyarakat luas, jadi mungkin organisasi ataupun orang yang mengadakan suatu kegiatan harus mendatangkan orang banyak, ya. Proposal ini ditujukan untuk mengundang para masyarakat agar hadir dan ikut serta dalam donor darah. Ya, itu bisa juga menggunakan proposal. Yang ketiga, tentu proposal digunakan untuk mendapatkan perizinan penelitian atau kegiatan. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kamu ingin menggunakan suatu gedung di sekolah, ya, pasti tidak hanya maksudnya gini, pasti kalian harus meminjamnya terlebih dahulu, ya. Sebagai sarana meminjam apa? Kalian bisa mengajukan sebuah proposal. Tidak mungkin langsung kalian menggunakan, ya, meskipun itu hanya milik sekolah, tapi harus ada proposalnya terlebih dahulu. Atau kata lainnya kalian harus izin, ya, seperti itu. Jadi gunanya proposal untuk mengajukan perizinan. Kemudian ini adalah manfaatnya. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa kalian baca, ya. Menjadi landasan perencanaan, kemudian menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan apa toh yang ingin dibuat, serta manfaat lainnya untuk meyakinkan donatur atau sponsor agar memberikan dukungan, baik material ataupun finansial. Nah, bagi teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel Pak Rizal Bindo, silahkan di subscribe ya. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Oke, ini adalah fungsinya. Ada banyak sekali, ada 4 ya fungsi dari proposal, ya. Tentunya di bidang penelitian umum, proposal berguna sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan sosial, budaya, agama, ekonomi, serta bidang lainnya. Fungsi yang kedua juga bisa dijadikan sebagai fungsi di bidang usaha atau bisnis, ya. Barangkali kalian punya usaha dan ingin bekerja sama
dengan orang lain, itu bisa mengajukan sebuah proposal ya. Misalnya ada kerjasama usaha ya, ingin sama-sama saling mencari keuntungan, itu bisa ya menggunakan proposal. Yang ketiga, fungsi proposal untuk memberikan informasi detail atau mengajukan suatu dana segar ya untuk pelaksanaan kegiatan. Misalnya ini ya, perayaan seminar, pelatihan, dan lain sebagainya. Yang keempat, fungsi proposal juga digunakan sebagai dasar melakukan tender, baik dari lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta. Proposal dalam bentuk formal, ada apa aja yang termasuk dalam proposal formal ya. Jadi proposal formal itu bentuknya tentu baku ya, harus memiliki struktur yang lengkap, mulai dari pendahuluan, kemudian ada juga bagian isi, setelah isi juga ada bagian dari penutup, di mana bagian-bagian tersebut tentu memiliki apa? Memiliki ini loh ya, memiliki subbab tertentu atau sub-sub bagian tertentu. Ya misalnya di bagian pendahuluan ada sampul, halaman judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan pengesahan. Begitu pula di bagian isi ada latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi, penelitian, fasilitas, dan lain sebagainya ya. Sampai di bagian penutup juga terdiri dari daftar pustaka. Nah, kalau kalian ingin mencari tahu bagaimana cara penulisan daftar pustaka yang benar, di video sebelumnya Pak Rizal sudah menyajikan cara penulisan daftar pustaka. Lanjut, ini yang kedua. Tadi kalau yang pertama adalah yang formal, proposal formal. Kalau ini proposal non formal, dilihat dari kata non ya, berarti tidak formal ya, tidak seperti proposal yang formal, yang lengkap atau biasanya disampaikan hanya dalam bentuk apa? Surat. Tentu selain itu, pada proposal non formal juga berisikan permasalahan, saran-saran atau pemecahan terkait dengan permasalahan ataupun permohonan suatu kegiatan. Yang ketiga, ada yang namanya proposal semi formal. Kalau kita lihat ya, semi formal berarti apa? Hampir sama dengan yang proposal non formal karena isinya tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat-syarat proposal formal. Nah, kita langsung ke bagian strukturnya. Jadi struktur ini merupakan bagian hal penting yang ada di dalam proposal ya. Ibaratnya kalau tubuh itu tanpa adanya rangka tidak akan bergerak. Begitu pula dengan proposal. Kalau tidak ada rangkanya atau tidak ada strukturnya, maka bisa dikatakan itu adalah proposal yang tidak baik ya. Jadi ada strukturnya. Yang pertama adalah nama kegiatan. Ini harus ada ya. Ini biasanya berisi judul suatu tulisan. Yang perlu diperhatikan ini ya, sesuai dengan topiknya, singkat, padat, jelas ya, dan tentunya diungkapkan dalam bentuk frasa. Ini ya contoh dari judul atau nama kegiatan. Yang kedua yaitu pendahuluan. Apa itu pendahuluan? Ya bisa dibaca. Dalam bagian pendahuluan ini adalah alasan mengapa toh suatu kegiatan harus dilaksanakan. Yang ketiga tujuannya, seperti tadi di awal sudah kita bahas. Jadi tujuan ini berfungsi mengarahkan atau memfokuskan aktivitas yang akan dilaksanakan. Ini contohnya bulan bahasa dan sastra. Apakah ada tujuannya? Tentu ada ya. Agar ini apa? Agar siswa lebih memahami makna Sumpah Pemuda, menjadi ajang apresiasi, mengakrabkan tali persaudaraan. Itu adalah salah satu tujuan dari adanya kegiatan ini, kegiatan bulan bahasa. Lanjut, yang keempat adalah sasaran. Sasaran itu targetnya siapa? Apakah masyarakat, ataukah siswa yang ada di sekolah, ataukah guru, dan lain sebagainya. Jadwal ini dibuat untuk mengetahui kapan toh kegiatan tersebut dilaksanakan. Nah, jadi kalau nggak ada jadwalnya, jadi tidak lengkap atau kita tidak tahu kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
Yang keenam, yaitu susunan acara. Ini agar bisa terfokus dan juga terstruktur bagaimana nanti jalannya kegiatan tersebut bisa berlangsung dengan maksimal. Ketujuh, kepanitiaan yang mencakup anggota. Jadi ada apa saja yang ada di dalam suatu susunan keanggotaan panitia dalam kegiatan. Tentunya paling atas biasanya ada orang yang penting yang membidangi dari keseluruhan anggota tersebut. Yang kedelapan, anggaran. Ini juga tidak kalah penting. Anggaran ini harus ditampilkan secara realistis ya. Jangan terlalu berlebihan, jangan sampai kurang juga ya. Intinya mencakup dan juga sesuai, harus pas dengan apa yang akan dianggarkan. Yang kesembilan adalah penutup. Jangan lupa ya, kalau di bagian penutup ini nanti biasanya ada tanda tangan dan juga ada bagian daftar pustaka juga. Nah, ini tanda tangan biasanya diisi oleh sekretaris, ketua pelaksana, kepala sekolah, ketua OSIS yang ada di dalam kegiatan tersebut. Ini adalah info penting atau catatan yang harus kalian perhatikan ya. Bisa di stop kalau ingin dibaca. Lanjut. Ini adalah terakhir ya, bagian dari kaidah kebahasaan. Jadi dalam proposal itu ternyata ada juga loh kaidah kebahasaannya. Apa aja kaidah kebahasaannya? Yang pertama yaitu pernyataan argumentatif ya. Diambil dari kata argumen, berarti apa? Pendapat ya. Jadi pendapat dari seseorang. Untuk apa? Untuk memperkuat ataupun untuk menolak suatu pendirian gagasan dari orang lain. Ya, itu namanya argumentatif. Yang kedua adalah persuasif, pernyataan persuasif. Dari kata persuasif, apa itu persuasif? Betul ya, persuasif itu adalah ajakan, mengajak, mengimbau, membujuk, dan lain sebagainya. Contohnya ada di dalam bagian ini. Ketiga, istilah ilmiah atau yang mencakup dengan kata-kata yang menunjukkan bidang tertentu. Contohnya ada analogi, akomodasi, apresiasi. Ini merupakan kata istilah. Yang selanjutnya verba aksi. Verba itu adalah kata kerja ya. Verba itu kata kerja. Aksi, tindakan. Contohnya apa? Seperti ini. Lanjut. Kalimat definisi dalam kaidah kebahasaan yang berupa apa? Kalimat penjelasan. Kalimat definisi. Ini ya. COVID-19 merupakan, ya ini merupakan, ini bagian dari kalimat definisi. Selanjutnya adalah kalimat perincian yang berarti memperinci bagian-bagian suatu uraian. Contohnya ini. Selanjutnya kata keakanan, ya kata yang menunjukkan waktu atau peristiwa yang akan datang. Serta terakhir kata yang bermakna lugas. Lugas itu maksudnya apa? Sebenar-benarnya atau secara nyata. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Cuci tangan, membersihkan tangan atau membasuh tangan dengan air dan sejenisnya. Begitu ya teman-teman, materi kita pada video kali ini terkait dengan proposal. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan ini merupakan bagian dari ringkasan, jadi bisa kita lihat bersama bahwa tadi yang kita bahas mengenai sistematika proposal bisa diringkas dengan suatu bagian berikut ini. Dan ini adalah rangkuman materinya yang bisa kalian pelajari supaya dapat memahami secara langsung ya. Dan tentunya channel Pak Rizal Bindo ini menyajikan rangkuman materi yang lengkap ya yang bisa kalian pelajari. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Semoga kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. See you next time. Bye bye.